orang-orang yang bermasalah diberi ruang di istana. Kita bisa buktikan satu-satu. Kita ambil beberapa contoh lah ya. Ya, apa contohnya? Proses penerbitan satu sertifikat itu tidak mudah. Jadi ada tim yang kalau saya tidak salah namanya tim 9. Di situ berarti semua terlibat. Ada Dinas Perikanan dan Kelautan, ada Dinas Kehutanan, ada Dinas Lingkungan, ada pemerintah daerah sudah pasti, dan sebagainya, dan sebagainya. Proses ini dilewati begitu mulus. Coba bayangkan. Kenapa Menteri tidak memberikan laporan pada Presiden pada saat itu? Harusnya ada laporan dari Menteri bahwa laut ini sudah di-coupling, sudah disertifikasi. Nah, kalau dia membiarkan sertifikasi, dia tahu bahwa laut sudah disertifikasi, tidak melaporkan kepada presidennya, padahal ini negara loh, tanah negara, wilayah negara, kan belum ada pemiliknya di laut itu, masih negara. Berarti ya presidennya patut juga diingatkan, Pak, jangan kalau diamkan ini, Anda juga terlibat loh. Kalau memang Prabowo betul-betul serius, dia harus membentuk task force. Iya. Untuk kasus pagar laut ini. Iya. Apa yang luar biasa terhadap Pak Prabowo? Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menjadikan clear ke publik bahwa yang bersangkutan punya komitmen untuk menjadikan pemerintahan ini lebih baik, dan negara ini berwibawa. Quo Vadis rakyat Indonesia apa Quo Vadis Indonesia? Quo Vadis presiden. Selamat jumpa pemirsa. Di pertemuan kita kali ini, Ohio, obrolan hebat orisinil. Semua yang hebat ada di obrolan kita, semua yang orisinil ada di Ohio. Bersama kita sudah hadir Bapak Profesor Dr. Laode-Ida. Selamat datang di studio kami, Pak Laode-Ida. Terima kasih atas undangannya, tapi belum profesor secara administrasi. Sebenarnya profesor itu kan sebenarnya apa ya? Profesor itu ya oke lah. Semakin banyak dia menulis buku, semakin banyak dia ini itu kan sebenarnya sudah profesor. Iya, ya? betul. Oke, Dr. Laode-Ida ini adalah kawan saya lama, dan betul-betul kita secara kultural saling berbagi ya, kultur yang sama, berbagi filosofi yang sama, berbagi cara pikir yang sama. Cara pikir yang sama kita itu adalah betul-betul kita ingin menolong banyak orang, tidak mau dikendalikan oleh sebuah kekuasaan. Dr. Laode-Ida adalah wakil ketua DPD, pernah menjadi wakil ketua DPD, pernah menjadi pimpinan ombudsman, betul ya Pak Laode-Ida ya? Dan banyak sekali jabatan-jabatan Dr. Laode-Ida yang ditampilkan. Pak Laode-Ida atau Bung Laode-Ida, saya itu susah cari narasumber sebenarnya. Ya karena kita ini harus membicarakan sesuatu yang sangat kontekstual kan. Saya buka-buka internet, saya lihat, kok ada orang yang menulis mafia negara, negara mafia. Jadi pemirsa, hasil investigasi, browsing, saya dapat negara mafia ini. Mafia, saya juga heran, kok beraninya ada orang yang berani tulis begini gitu. Kalau bukan orang yang sudah kehilangan atau orang yang memiliki kebenaran yang kuat, pasti dia tidak akan berani menulis. Artinya kebenaran itu adalah kemampuan intelektual, mungkin dia sudah pernah ada di dalam, ataupun dia bisa melihat segala sesuatu secara komprehensif. Setelah saya lihat pengarangnya, Laode-Ida. Tidak salah buku ini terbit penulisnya Laode-Ida. Karena Laode-Ida ini yang saya tahu adalah sosok orang yang betul-betul tidak idealis, tetapi dia punya prinsip. Dia juga tidak menginginkan banyak hal di dunia ini selain menolong orang banyak. Itulah tipikal Laode-Ida yang saya kenal. Mungkin agak supaya kita lebih percepat, saya langsung saja kepada Dr. Bung Laode-Ida. Bung Ida, sebenarnya apa maksud Anda tulis buku begini nih? Apa maksudnya gitu loh? Apa? Tadi sebelum kita masuk ruangan sini, kita ngambil satu istilah yang menurut saya sangat baik. X-ray. Kita melihat bukan yang kacamata kuda lagi,
tetapi seluruh dimensi kita lihat dan kita alami langsung. Jadi yang walaupun tertutup itu kita langsung bisa lihat. Kita bisa lihat. Itu berdasarkan pengalaman kan dan juga pengetahuan yang kita miliki masing-masing. Saya menulis buku ini sebetulnya terinspirasi dengan satu judul buku yang saya baca, Mafia Dominated State, negara yang didominasi oleh mafia. Itu pengarangnya saya kira ada tercantum juga dalam tulisan saya di buku ini ya. Nih, saya baca tuntas buku itu, ada di rumah saya kira ya, karena dulu kita sering keluar negeri kan, apalagi Anda tinggal luar negeri kan, buku itu adalah incaran utama yang menghabiskan uang kita kalau kita kemana-mana kan. Saya beli buku itu, bagus sekali. Karena saya penulis, betul nggak ini buku ini menjelaskan sesuatu apa yang saya lihat dan kita alami di Indonesia. Ternyata betul. Akhirnya tulisan-tulisan saya yang kritis sebetulnya, saya penulis yang menurut saya agak kritis ya waktu itu. Ya. Termasuk pada saat saya jadi pejabat, saya nggak peduli kan. Itu saya tulis apa yang saya lihat, apa yang saya anggap benar untuk saya ungkapkan ke publik dan itu bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa ini agar lebih baik, maka saya tulis. Saya lihat rangkuman tulisan saya, perjalanan tulisan saya dari hari ke hari itu ternyata kan sudah ribuan artikel lah yang saya tulis. Ternyata ini bisa menjelaskan kondisi Indonesia dengan judul buku Negara Mafia. Negara Mafia. Jadi perilaku jahat aktor-aktor yang dalam negara, baik yang dalam posisi maupun di luar. Ya. Karena mafia itu kan sejarahnya sebetulnya kan gangster di luar sana, yang kemudian melakukan kejahatan dan pada akhirnya ditakuti. Dengan memanfaatkan intimidasi dengan negara dia. Nah, itu pada awalnya dia intimidatif dan sebagainya, itu karakter mafia, geng-gangster itu kan. Di dalam buku ini juga jelaskan. Ini benar adanya ini. Mereka di luar melakukan kejahatan, baik terorganisasi maupun sendiri-sendiri. Dan orang-orang itu sudah bisa deteksi langsung oleh pemerintah sebetulnya. Oleh penyelenggara negara, termasuk yang berwenang. Tapi mereka tidak bisa menyentuh, tidak bisa langsung menangkapnya, kemudian menjebloskannya ke dalam penjara. Nggak bisa. Karena mereka, satu, sangat rapi permainannya. Kalau gangsternya itu, pimpinannya itu kan, dia bertindak sebagai bos dan baik semua pada semua. Tetapi aparatnya di bawah. Waduh, luar biasa kerjanya. Dan kemudian bisa mematikan orang, bisa membunuh, macam-macam lah kerjanya itu. Jaringan mafia di bawah itu yang diorganisir oleh bosnya ini. Bosnya ini tidak bisa ditangkap. Tidak bisa ditangkap karena dia tidak melakukan kegiatan apa-apa yang bisa bersentuhan langsung dengan kegiatan kekerasan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu. Bahkan bosnya ini berteman dengan penyelenggara negara. Bisa bersekongkol maksudnya? Bersekongkol, berteman bahkan. Berteman, berangkulan. Tapi pada saat itu yang mereka yang kerja di sana, kalau kamu jahati memiliki pikiran-pikiran atau merencanakan suatu kejahatan terhadap bosnya dia, pejabat negara itu sendiri dulu yang kan, atau pihak berwenang itu sendiri yang akan hancur, bahkan mati. Jadi mafia ini betul-betul merupakan bukan saja perilaku jahat, tetapi pikiran jahat sudah mulai muncul. Wah, itu pikiran jahat sudah mulai muncul karena mereka tuh yang penting dia survive kan dengan cara dengan maunya sendiri, cara-cara yang ilegal, dan pada akhirnya ya menjadi kekuatan besar baik dari segi sindikat itu, kekuatan orang per orang dalam bentuk geng-geng yang besar, maupun secara ekonomi karena mereka bisa mengakumulasi uang dalam jumlah besar dan kegiatan ilegal, termasuk kerjasama dengan para pejabat itu kan, kerjasama dia biaya untuk ini, biaya untuk anak buahnya, untuk eksistensi anak buahnya, gitu. Itu karakter awal mafia atau gangster-gangster itu. Ini buku kan ditulis 2010 ya. Iya. Pada saat kira-kira SBY baru naik ini. Iya. Presiden SBY. Tapi kan ini juga adalah kompilasi dari tulisan-tulisan Bung Ida sebelumnya. Iya. Berarti kan Bung Ida sudah melihat ada sebuah gelagat bahwasanya negara ini mulai bahaya nih.
Ya, Ada sekelompok orang yang ingin menguasai melalui aktivitas kemafiaan ini. ya, Bersekongkol dengan pemerintah atau penguasa. ya. Sebenarnya titik tolak dari kejadian ataupun pandangan Bung Ida ini, dia terjadi pasca reformasi, dan ini adalah sebagai bagian yang akan mulai dilakukan oleh SBY. Kira-kira begitu ya? Pasca reformasi ini sebetulnya buku ini yang saya fokus tulisan yang saya angkat dalam buku ini itu pasca reformasi. Termasuk dalam buku yang lain yang sebagian artikel-artikel yang sudah dimuat oleh media cetak kita ya. Sebelumnya pada masa Soeharto itu saya nulis tentang, misalnya saya tulis tentang, ya saya kira Forum Keadilan ini kan berkajuan yang Forum Keadilan. Saya kolom-kolom saya dimuat oleh Forum Keadilan, bisa dibaca itu gimana perilaku aktor negara pada saat itu. Tetapi sebetulnya tidak sekorup seperti yang terjadi pada saat reformasi. Jadi era reformasi itu lebih korup daripada era Soeharto. Era Soeharto. Nah, itu dipercayalah. Dia harus dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, saya tulis, kenapa ini kita berada di era reformasi, tetapi praktek kejahatan di tingkat negara itu semakin bertambah. Tuh. Nah, ternyata itu kan kita lihat, ini ada jaring-jaringnya. Ini masa lalu, kegiatan mafia ini ada di luar, sekarang ini dia bisa masuk di dalam negara. Masuk dalam negara. Jadi bisa mengendalikan negara para mafioso itu kan sebetulnya, dan kebijakan-kebijakan dikeluarkan. Seperti apa kasus itu? Dulu kan gini. Gimana ya? Di dalam buku ini. Dalam buku ini. Dalam buku ini banyak kasus. Kasus apa yang pertama kira-kira menurut Laude Ida pola atau modus operandi mafia ini sudah mulai kelihatan? Orang-orang yang bermasalah. Ya, orang-orangnya diundang, diberi ruang di istana. Pada saat jadi itu kan. Masuk diberi ruang atau? Iya, bermasalah. Diundang ke istana. Itu pada saat itu ya. Dan saya juga tulis di sini. Ini pada saat SBY. Dan juga para pejabat penegak hukum itu yang mereka membantah terlibat. Tapi sebetulnya fakta menunjukkan bahwa mereka terlibat. Di kasus apa ini? Contoh, ini kan yang ada di dalam buku ini aja. Bisa dibuat satu-satu ya. Misalnya saya baca. Saya baca kasus Anggodo di situ. Iya. Artinya di situ Laude Ida itu pembiaran kan? Pembiaran. Kenapa dibiarkan? Padahal dia ditahu. Harusnya pada saat ditahu langsung orang bergerak. Apa sih yang tidak bisa dikejar oleh pemerintah? Interpol internasional kan, untuk internasional crime itu, untuk pencariannya menggunakan jaringan mafia internasional kan, bukan jaringan negara di tingkat dunia. Misalnya saya tulis apa ini, rekomendasi tim 8, penegak hukum kan. Penegak hukum ini rekomendasi tim 8 ini zaman SBY. Pertama apa kedua? Kedua ya. Okay. Ini kan saya sudah tulis nih kan. Pertama kan 2004 ya. 2009. Ini periode kedua saya tulis buku ini sebetulnya. Jadi berarti Bung Ida ini sudah melihat ada semacam sebuah kejanggalan di periode pertama SBY. Ada kejanggalan periode pertama SBY. Meskipun harus diakui. Ya. Harusnya sebab buku ini menjadi peringatan kepada SBY periode kedua. Pada waktu itu kan. Karena ada pandangan atau cara pandang sosial dari masyarakat Indonesia ini bahaya loh. Iya. Kira-kira begitu ya? Iya. Tapi kemudian harus diakui juga SBY itu penegakan hukumnya lebih baik. Lebih baik dari? Saya tidak mau dari yang lain, lebih baik karena cuma ada masa. Ini kan presiden sekarang baru 100 hari. Setelah SBY ada Jokowi pokoknya 10. Saya tidak membandingkan. Tidak apa-apa, saya kan gini loh. Kan kita kembali kepada tadi tim 8 tadi. Ini gimana? Rekomendasinya mafia hukum. Mafia hukum salah satu rekomendasinya. Mafia hukum kan sudah tahu. Kerja di mana mafia hukum itu? Itu kan ada pengacara di situ. Ada lobbyis. Pengacara bisa bertindak sebagai lobbyis. Siapa yang dimanfaatkan? Dimanfaatkan adalah para pejabat yang berwenang. Siapa pejabatnya itu? Kan di lingkungan pengadilan. Yudikatif kan. Sampai Mahkamah Agung.
Dan mereka ini kan lobby, pengacara yang sekaligus lobbyis, meyakinkan ini kerja, ya akhirnya kan terbukti. Banyak hakim agung yang tertangkap, masuk penjara. Bahkan sekretaris Itu adalah salah satu indikasi adanya mafia ya? Oh iya, Oke. Dan terbukti bukan dikasih lagi, itu fakta bahwa mereka melayani kerja mafia atau kerja ala mafia di dalam instansi negara. Di mana pengacara ada yang ditangkap, ada juga jaksanya, ada juga hakimnya. Iya. Seperti kasus Artalita begitu, di buku ini juga tersebutkan. Kayaknya saya sebut. Ada Artalita kasus itu adalah gambaran bagaimana mafia itu bekerja dengan modus operandi yang demikian. Iya. Jadi ini kan mafia itu sekali lagi asal usulnya itu geng-geng di kejahatan di luar. Ya. Yang memanfaatkan kesempatan, termasuk memanfaatkan peluang di tingkat penyelenggara negara. Nah, itu kan geng-geng ini kan. Tapi kemudian itu berjaringan. Mereka pada tingkat yang lebih praktis dan dalam kasus Indonesia, saya kira beberapa negara juga di dunia itu masuk langsung berteman dengan penyelenggara negara. Kalau sudah berteman dengan penyelenggara negara, apalagi mereka diberikan ruang masuk menentukan penyelenggara negara, seperti ya sebut aja misalnya kalau pemikir sosial Karl Marx itu kan sebetulnya negara sebetulnya siapa? Apa negara itu? Negara itu tidak ada sebetulnya. Negara itu pemerintahannya dikendalikan oleh pemilik modal di luar. Nah, pemilik modal ini pada tingkat tertentu sebetulnya baik-baik saja. Tetapi ketika mengendalikan masuk mempengaruhi pemikiran pengambil kebijakan di tingkat negara, di berbagai level, maka di situ mulai ada unsur kejahatannya. Karena pengambil kebijakan tidak netral lagi dalam memberikan pelayanan pada publik, hanya memperhatikan kepentingan satu kelompok. Ini sementara kelompok ini dulu besarnya dari apa sih sebetulnya? Bisnis murni atau bisnis olah-olahan? Iya, bisnis olah-olahan. Artinya 0-0 tapi jadi barang. Nah, ini berbahaya lagi. Ini berbahaya. Negara yang penyelenggaranya memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan termasuk berteman dengan para mafia. Artinya penyelenggara negara ini dia punya konflik atau dengan bisnis itu apakah karena dia pengusaha jadi menteri atau politisi jadi menteri atau apa? Bagaimana bisa kepentingan? Dua-duanya. Jadi gini, konflik kepentingan ketika dia tidak netral di dalam mengambil kebijakan. Kenapa dia tidak netral? Karena dia memiliki kepentingan terhadap urusan-urusan yang dia miliki dan atau dimiliki orang lain, di mana dia memperoleh manfaat secara ekonomi atau secara materi. Ya, dari urusan-urusan yang dia lakukan. Apalagi mereka yang ya background-nya pejabat yang pengusaha yang tidak jelas lah. Ya. Masuk jadi pembuat kebijakan. Masuk jadi pembuat kebijakan. Menteri kah, anggota DPR kah, atau apa? Atau kepala daerah. Kepala daerah. Itu bisa berbahaya. Karena nanti yang akan dilakukan oleh dia melindungi kepentingannya dulu. Kepentingan masyarakat itu belakangan. Ini hampir sama dengan kasus pagar laut sekarang ini. Kira-kira sekarang ini kan ini di luar daripada siapa melakukan, jelas-jelas pagar laut ini adalah sebuah modus mafia ya. Negara. Nah ini kira-kira gimana? Pasti itu yang macam itu. Mafia sudah masuk pada penyelenggara pemerintahan, pengambil kebijakan di bidang pertanahan. Sebentar loh, Dida. Kan Bung kan pernah jadi ombudsman ya? Ya. Berarti kan Bung betul-betul memperhatikan seluruh proses administrasi negara ini di dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan. Dari kacamata ombudsman ya, kan ini kan ada semacam sebuah filosofi ombudsman ya. Ini salah apa tidak pagar laut? Proses penerbitan satu sertifikat itu tidak mudah. Gitu. Jadi ada tim yang kalau saya tidak salah namanya tim 9. Tim 9 yang bertugas khusus melakukan verifikasi dan validasi
Terkait usulan, oke. usulan yang diajukan oleh kelompok warga atau kelompok tertentu. Di situ berarti semua terlibat. Ada dinas perikanan dan kelautan, ada dinas kehutanan, ada dinas lingkungan, ada pemerintah daerah sudah pasti dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang mengendalikan ini kan pejabat yang pada akhirnya mengeluarkan sertifikat itu Atau dokumen negara. dokumen negara itu kan. Nah, proses ini dilewati begitu mulus. Coba bayangkan. Proses untuk sampai pada keluarnya dokumen negara yang bernama sertifikat, kemudian lautnya dipagar itu bisa terjadi padahal harusnya alot dan tidak akan mudah. Karena pada akhirnya juga diumumkan dulu. Karena masif ya, besarnya luasan kawasan itu. Dan ingat, ada kewajiban untuk mengumumkan ke publik. Kewajiban sebelum keluar sertifikat. Nah, untuk verifikasi dan validasi ini kan, istilah saya lah itu kira-kira. Jadi ketika terbit sertifikat, itu berarti sudah clear di bawah. Artinya terbit sertifikat dalam waktu cepat itu kan berarti artinya sudah clear ya? Sudah clear. Harusnya. Proses itu di mana terjadi? Apakah ada proses itu yang terjadi? Itu proses yang harus dilewati untuk keluarnya satu sertifikat. Nah itu kan sebenarnya itu perlu ditanya di situ. Kenapa bisa keluar sertifikat itu? Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang memprosesnya? Mana timnya? Nah, siapa yang mengajukan? Apa haknya dia mengajukan itu? Itu kan harus clear pertanyaan-pertanyaan seperti itu diajukan pada pihak yang membuat kebijakan dokumen negara itu. Bung, seharusnya kan negara tidak boleh lemah ya dalam hal-hal yang demikian ya. Artinya gini, kalau memang terjadi fraud administrasi, kan ada pengawasnya. Seperti misalkan administrasi ada ombudsman. Iya. Ada misalkan di tempat-tempat lain misalkan ada pengawas, entah itu BPK, BPKP, atau masyarakat. Kok seolah-olah ini tidak berjalan ini? Itu. 10 tahun terakhir ini tidak berjalan apa gimana? Kalau kita bicara 10 tahun terakhir, kita menembak satu rezim tertentu. Tidak, kan artinya 10 tahun terakhir ini kan adalah sebuah, kan gini, ini kan adalah momentum. 10 tahun terakhir kan adalah rejim Jokowi. 10 tahun sebelumnya adalah rejim SBY. Ya. 2,5 tahun sebelumnya rejim Megawati, artinya di pasca reformasi. Ya. Artinya kan rejim sebelumnya ini kan banyak. Ya. Artinya 10 tahun terakhir bisa saja ini akibat dari kebiasaan 10 tahun sebelumnya terbawa-bawa sini akhirnya dianggap sebuah kebiasaan. Konteks mafia ini kan berarti dia tidak serta-merta 1-2 tahun terjadi kan? Oh, tidak. Artinya mungkin orang yang sama yang melakukan di 20 tahun yang lalu atau 30 dia masih eksis sekarang karena tadi tidak tersentuh, konsep tidak tersentuhnya. Dia sudah berpengalaman melakukan itu dan tahu bagaimana melakukan itu bersentuhan dengan pengambil kebijakan untuk menerbitkan dokumen negara. Nah, itu yang paling tepat. Tetapi kenapa itu tiba-tiba terjadi dan baru diketahui? Seolah-olah baru terjadi, padahal itu prosesnya cukup lama. Nah, sekarang siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Ya. Tapi yang kita mau katakan dalam kaitan dengan mafia, ini kan mafia sudah masuk pada tingkat negara-negara. Artinya mafia ini sudah ada, sudah bukan lagi ada di tingkat yudikatif apa semua, dia sudah masuk di istana berarti. Saya tidak mau katakan istana. Kan ini ada tulis mafia dan istana. Itu gimana menjelaskan dalam buku ini? Mafia dan istana. Dalam buku ini aja. Dalam kaitan dengan buku ini sebenarnya mafia ini kalau itu tadinya geng luar, tapi dia sudah mampu masuk mempengaruhi aktor pengambil kebijakan penerbit dokumen negara yang bernama sertifikat. Nah, itu berarti itu aparatnya presiden yang di situ kan? Ya. Kan menteri pada akhirnya yang harus bertanggung jawab itu. Nah sekarang sebetulnya mudah untuk menelusuri siapa yang harus bertanggung jawab di sini. Ya, telusuri aja. Siapa mulai kapan, siapa yang mengajukan mulai kapan, bagaimana prosesnya dan seterusnya. Nah, tapi karena ini tiba-tiba muncul dan seolah-olah baru, saya tidak yakin ini baru, sudah lama prosesnya. Artinya dari kacamata ombudsman betul-betul terjadi ada fraud di sini ya? Iya. Oke, kita kembali ke sekarang ini. Yang mafia dan istana tadi.
Artinya kan ada indikasi barang ini sudah masuk di situ. Ini kan ada 3 judul besar yang saya lihat terkait dengan keterlibatan mafia. Mafia di dalam istana, mafia penegak hukum, dan mafia legislasi. Tapi nanti kita bahas. Yang kita bahas dulu mafia istana. Bagaimana caranya dia masuk di dalam itu, Pak? Gini, istana itu umumnya akan bersih. Umumnya akan bersih. Umumnya. Kalau bagus kerjanya, pasti bersih. Karena yang dimanfaatkan adalah instrumen-instrumennya, para pembantunya. Jadi istana bisa bersih, tapi para pembantunya yang kotor, yang melakukan tugas-tugas yang seperti pesanan istana. So kalau dia biarkan seperti ini kan berarti kan diiyakan, disahkan, atau diamini oleh istana. Kalau diamini oleh istana, kejahatan yang diamini oleh istana berarti perlu dicurigai dia memperoleh manfaat dari materi, dari kejahatan yang dilakukan oleh aparatnya itu. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, seharusnya penegak hukum ini sudah langsung tidak boleh menganggap ini sebagai maladministrasi saja. Kalau istilah ombudsman itu kan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya itu. Tapi ini tindakan sudah pidana ini. Tindak pidana ini. Ini kan melakukan pelanggaran. Undang-undang kelautan dilanggar dan sebagainya banyak dilanggar. Proses-proses hukumnya dilanggar. Proses administrasi hukumnya dilanggar. Harusnya ini masuk ke ranah pidana. Nah, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab? Menterinya kan? Kalau menterinya, kenapa menteri tidak memberikan laporan pada presiden pada saat itu? Harusnya ada laporan dari menteri bahwa laut ini sudah dikapling, sudah disertifikasi. Nah, kalau dia membiarkan sertifikasi, dia tahu bahwa laut sudah disertifikasi, tidak melaporkan kepada presidennya, padahal ini negara loh, tanah negara, wilayah negara, kan belum ada pemiliknya di laut itu, masih negara. Berarti ya presidennya patut juga diingatkan, Pak, jangan kalau diamkan ini, Anda juga terlibat loh. Ya gitu kira-kira. Jadi saya katakan sekali lagi, istana akan selalu bersih dari perilaku kotor. Tapi pembantu-pembantu istana akan melakukan itu dan mereka bisa berumuran kotoran. Yang bersalah bukan istana, mereka. Hanya saja sekarang kan tidak ada yang bersalahkan. Pembantunya juga tidak ada yang bersalahkan. Coba, ada enggak pemberitaan media menyatakan istana ini adalah presiden? Presiden. Oke. Tidak bisakah juga presiden misalkan dia merupakan kawan daripada mafia ini? Misal ya kita tahu kontestan presiden ini kan selalu pasti ada namanya kompetisi. Calon presiden A, B, dan C. Mungkin di belakangnya sudah ada yang bantu-bantu atau gimana? Artinya apakah di situ titik awal masuknya apa gimana? Ini sekedar pengalaman aja. Ya, ini pengalaman. Waktu menghadapi Pilpres kemarin, saya dan 2 orang teman pernah bicara dengan 1 orang, ya saya nggak sebut namanya. Pasti dia memiliki jaringan dengan pemilik modal besar Indonesia ya. Saya katakan gimana nih? Ini bantuan dari teman-teman pemilik modal ini bisa dibayar-bayar nggak? Oh tidak katanya. Itu sudah hanya satu box dan jalurnya sudah jelas. Yang didukung juga sudah jelas. Ini sebenarnya gambaran kalau saya kaitkan dengan kasusnya pemagaran laut ini kan dilakukan oleh para pemilik modal kan, atau pemiliknya, katakanlah pemilik modalnya, nggak usah sebut namanya, pasti berkepentingan untuk pemagaran laut itu dan kemudian memiliki jaringan dengan kekuatan besar dan pastilah dengan istana juga, tapi memanfaatkan jaringannya. Jadi ya kalau begitu ya negara itu dalam kendali mafia berarti. Artinya negara dalam krisis. Kalau pakai istilah itu boleh juga, tapi saya tidak mau pakai istilah itu. Saya mengatakan bahwa aktor-aktor ini sebetulnya sudah tidak bisa memisahkan dirinya siapa yang harus dilayani oleh mereka. Jadi harusnya kan tidak boleh melayani itu. Rakyat dia layani. Rakyat dia layani harusnya kan. Nah,
Tapi ketika memberikan pelayanan itu harus umumkan ke publik. Transparansi dalam pengambilan kebijakan. Intinya transparansi. Transparansi. Nah sekarang tidak ada transparansi, sudah ada pagar laut. Coba, sudah ada dokumen negara bernama sertifikat. Pak Nusron kan sudah, saya lihat tuh, Nusron Wahid nih sudah berkunjung ke sana. Tapi dia sendiri mungkin dia tidak tahu sebelumnya. Coba mafia ini kerjanya rapi. Oh, rapi sekali Rapi, ya? Kalau mafia itu. Makanya tadi saya katakan, kalau bosnya itu nggak akan pernah kotor ya. Yang kotor itu anak buahnya. Sehingga akan ditangkap pun kalau ketahuan adalah anak buahnya. Anak buahnya pun bisa diringankan. Coba kasus. Oke. Si mafia ini mengendalikan begitu hebatnya. Ini kan negara ini kan hebat ya. Iya. Didirikan atas dasar sebuah cita-cita mulia. Untuk namanya kesejahteraan rakyat lah. Namanya untuk kekuatan, kewibawaan, dan macam-macam. Diisi oleh orang-orang pintar. Orang-orang pintar atau orang-orang yang punya pangkat tinggi-tinggi ini, begitu dia datang dan tiba-tiba dia satu garis dengan kepentingan mafia, kan dia pasti sudah pernah dijaga 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya. Apa begitu modusnya mereka masuk? Pertama, para mafia ini tahu arah, tahu aktor, figur-figur mana yang akan berperang ke depan. Jadi sudah membaca. Mereka kerjakan sekarang memanfaatkan negara, manfaatkan negara-negara. Jadi sudah melihat nih, oh figur-figur ini akan bisa muncul ke depan. Nah itu yang mereka dorong terus. Sehingga sebetulnya figur yang muncul itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan penguasa modal yang kemudian sebetulnya kerjanya seperti mafia di luar itu. Itulah yang tadi dikatakan berkawan. Iya, jadi ini enggak bisa karena yang besarkan dia lah mafia-mafia itu kan. Para pemilik modal itu katakanlah. Sehingga dilihat ini utamanya ya, kita tidak usah menyebut instansi. Aktor-aktor dari barisan tertentu sudah bisa dipantau ini. Ini brilian atau tidak? Ini punya masa depan yang bagus atau tidak? Mudah dipantau. Mereka yang punya masa depan itu yang difasilitasi terus untuk memperoleh jabatan yang tertinggi. Berarti ini ada kemungkinan, let's say kalau di polisi itu bintang 1 atau 2 atau 3 itu sudah ada temannya. Kira-kira. Kan dia kalau mereka ini bisa jeli melihat itu kan berarti dia sudah menjaga. Dulu kan Komisi 1 DPR kan. Iya. Tapi pandangan sosial ini kan pasti terjadi kan dari buku ini kan pasti dari sebuah konstruksi yang kita gambarkan tadi itu pasti siapapun yang lagi menjabat karena sebuah teleskoping yang baik dari para mafia ini dia berhasil mendapatkan jabatannya. Iya. Demikian juga demikian juga para menteri-menteri ini. Apakah ada indikasi menteri ini juga adalah bagian daripada jaringan mafia ini? Saya mau katakan satu hal ya. Di Indonesia ini kelak tidak diperlukan lagi orang pintar. Anda kan hebat ya, menurut saya salah satu orang Sulawesi Tenggara yang brilian, hebat. Talenta, penguasaan, bahasanya luar biasa. Ya. Saya nggak saya sebut lagi lah. Tapi dipakai tidak? Tidak. Itu ya. Yang anak-anak kita yang sekolah di UI, di mana di ITB, yang anak pintar itu. Ya, ke depan di mana? Oh tidak, jangan berharap untuk mereka bisa meraih jabatan. Yang meraih jabatan itu, apalagi jabatan politik, adalah mereka yang memiliki uang. Uang diperoleh dari mana? Jangan tanya itunya. Uang itu bisa berasal dari gerakan mafia ini. Atau mereka juga bisa menjadi, dalam tanda kutip, pelaku gerakan mafia. Sebelumnya. Karena bisa menservis pihak yang berkuasa, sehingga dia memperoleh jabatan-jabatan tertentu. Atau orang-orangnya sekaligus yang menduduki jabatan di kabinet atau di mana gitu. Jadi, pada saat yang sama, persepsi, orientasi, dan perilaku masyarakat kita sudah berbeda. Mereka tidak menokohkan Anda sebagai orang yang jago, sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang bersih. Tidak. Yang ditokohkan itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan modal, memiliki uang, berpura-pura sebagai dermawan,
membantu sampai bantu umroh segala bantu Membangun macam-macam. masjid. Bantu itu. Padahal uang dia peroleh dari kejahatan yang dilakukan dalam tanda kutip secara ilegal. Masuk akal enggak? Seorang yang ya background-nya kita sudah bisa tahu, tapi dia memiliki harta yang berlimpah sekarang ini. Kan kamu mungkin. Tetapi itu kan harta itu dimiliki dengan aktivitas yang sebagiannya adalah ilegal, dan yang dia sekarang menikmati itu menservis orang, menservis masyarakat, menservis pejabat, termasuk mungkin pihak istana yang diservis sehingga bisa menjadikan dirinya atau jaringannya menguasai jabatan-jabatan strategis di negara. Singkatnya, ke depan kalau Presiden Prabowo ini tidak clear orientasinya kemana dalam mengelola negara ini, akan sama saja negara akan tetap bercokol di dalam pemerintahannya. Artinya sampai titik ini sebelum era Prabowo ya, sampai titik ini negara berarti di bawah penguasaan mafia. Iya, makanya saya katakan tadi itu kan Karl Marx atau kalangan Marxian ya, menyatakan begini, negara ini sebetulnya pemerintahnya tidak ada, karena pemerintahnya itu ada instrumen dari kekuasaan pemilik modal. Itu teori besarnya, teori klasiknya. Artinya, kalau orang-orang di luar ini adalah bagian dari geng mafia dalam tanda kutip, bahkan sesungguhnya, bukan tanda kutip lagi, karena mereka besar karena kegiatan ilegalnya, punya modal karena kegiatan ilegalnya dulu, dan dibiarkan, kemudian disahkan oleh negara atau pemerintah, maka mereka ini ketika sekarang mengendalikan pemerintahan, berarti mafia mengendalikan negara-negara. Ada contoh-contoh aktivitas ilegal yang mereka tiba-tiba jadi besar itu apa? Saya tidak bicara terlalu tajam karena banyak sebetulnya yang apa ini bisa dilakukan oleh perusahaan negara misalkan? BUMN misalkan? BUMN misalkan? BUMN bisa melakukan itu, tapi yang memperoleh keuntungan adalah aktor-aktornya. Aktor-aktor itu di luar daripada unsur-unsur negara. Iya, jadi bisa terkait dengan unsur negara. Aktor-aktornya itu misalnya direksinya atau pihak penentunya, menteri BUMN misalnya bisa terlibat di situ. Tapi keuntungannya lari ke dia, karena BUMN kerja secara administrasi harus legal. Kalau tidak legal tidak boleh dia. Makanya seperti kasusnya BUMN yang di areal tambang itu kan ada temuan kerugian negara muncul. Kan. Nah, kerugian negara ini larinya kemana? Larinya kan ke individu-individu di mana orang dari BUMN bekerja sama, atau bahkan barangkali pihak istana artinya bukan orang presidennya, orang-orang yang mengatasnamakan itu kerja di sana dan memperoleh keuntungan. BUMN hanya dijadikan instrumen, karena tidak boleh BUMN menerima pemasukan dari aktivitasnya yang ilegal. Berarti aktivitas ilegal itu produknya, outputnya, atau hasilnya, atau keuntungannya, uangnya masuk ke kantong-kantong pribadi. Ini menarik ini, Bung Ida ini. Kasus seperti Anggodo, Artalita, ini kan sebuah kasus yang besar waktu itu ya. Artinya mirip-mirip mereka itu kan pasti masih ada lagi ya. Artinya ada sekitar rejim-rejim yang berkuasa ini masih ada. Sebenarnya setiap pada waktu Soeharto itu menurut saya lebih clear ya, tidak banyak kegiatan mafia itu ya. Tidak banyak. Artinya negara itu betul-betul berwibawa. Presidennya pun juga tegas. Iya. Ada negara ada hadir di situ. Ada barrier antara aktivitas luar negara kok ditangkap kok. Kalau ini Anda tidak boleh masuk sini. Negara itu punya adalah wadah rakyat yang paling mulia sebetulnya ya. Wadah rakyat yang paling mulia dipimpin oleh presiden. Nah, tidak boleh macam-macam. Saya batasikan di sini. Dulu ya. Nah, setelah itu nggak ada lagi batas-batas. Akhirnya desakralisasi istana terjadi kan. Desakralisasi negara. Karena apa? Karena orang-orang sembrono masuk menjadi penyelenggara negara. Orang-orang sembrono ini adalah mereka yang tidak punya idealisme, ideologi, background-nya ya jangan tanya background-nya apakah sekolahnya beres atau tidak, itu apa
ya punya kemampuan akademis yang bagus, itu jangan tanya itu lagi sekarang. Jadi negara tidak sakral karena diisi oleh orang-orang pada tingkat tertentu. Artinya sebenarnya ya tidak perlu sekolah juga, ya cukup kita mengumpul-ngumpul sampah di luar juga bisa jadi presiden. Ya, itu yang terjadi kan. Jadi katakanlah kita manusia itu punya hak yang sama ya, setiap orang punya hak yang sama. Betul. Itu prinsipnya di situ. Itu tidak apa-apa. Artinya ya tapi kan ketika jadi pemimpin ya harus ada sesuatu yang harus kita ukur. Iya, ada inteligensinya baik, moralitasnya baik, atau etikanya baik gitu. Clear background-nya seperti apa. Itu nggak ada lagi klarifikasi seperti itu dulu. Sekarang ini. Dulu pada waktu Soeharto, jelas. Siapa orang ini? Dia tuh ini diteliti satu-satu, baru tampil. Karena dia simbol rakyat pada tingkat yang tertinggi di eksekutif yang menjadikan negara berubah. Siapa orang ini? Baik. Akhirnya dulu kan terkenal semua. Siapa yang tidak kenal pejabat-pejabat Orde Baru dulu, ya kan? Tapi ya saya termasuk kritikus Orde Baru ya. Tapi kan ini pembanding saja sekarang ini. Makanya pada tingkat tertentu saya kira ya kita bangga dengan reformasi, tapi yang mengisinya menjadikan negara desakralisasi negara. Karena nilainya itu. Nah, apa yang saya katakan dalam buku ini adalah contoh kasus sebetulnya, kasus-kasus yang saya angkat, yang itu hanya kasus ya, tapi kasus itu menggambarkan fenomena yang sesungguhnya, realita yang sesungguhnya di tingkat negara. Bahwa sebenarnya kendali itu sudah pada tingkat, sudah tidak ada di tingkat negara yang mengendalikan dalam kekuatan luar. Nah sekarang kita masuk seperti Pak Prabowo sekarang ini misalnya. Saya kira Ibu Titi Soeharto itu turun di sana, saya kira kita harus angkat jempol ya. Tetapi Pak Prabowo seperti apa kita belum lihat, bersikap seperti apa sekarang. Kalau beliau bersikap harusnya itu mencoba membentuk semacam gugus tugas, task force gugus tugas untuk mencari siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab. Tapi ini kan sudah pernah dilakukan oleh tim 8-nya SBY. Tidak jalan juga. Tidak dalam kasus ini, dalam beberapa kasus ini, misalnya kasus pelanggaran laut di pantai Kapuk itu, ya, itu harus ada gugus tugas untuk melakukan investigasi, tim investigasi khusus. Ini ukuran kalau memang Prabowo betul-betul serius, dia harus membentuk task force. Iya. Untuk kasus pagar laut ini. Iya, hal yang lain juga harus. Artinya kalau tidak ada itu, Prabowo sama aja dengan yang lain. Nah itu, ya kita sudah mulai omong-omong ini. Apa yang luar biasa terhadap Pak Prabowo? Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menjadikan clear ke publik bahwa yang bersangkutan punya komitmen untuk menjadikan pemerintahan ini lebih baik, dan negara ini berwibawa. Kalau tidak kan berarti didiamkan saja itu kerja mafia, dokumen negara yang merampas serikat dan pelanggaran pantai sana, gitu. Itu. Yang kedua, dia harus periksa sebetulnya seluruh aparat pembantunya punya konflik kepentingan apa. Apakah mereka clear dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan yang profesional dan menjalankan misinya Prabowo. Pak Prabowo misinya apa? Harus clear dulu. Jadi statement of interest itu adalah misi pemerintah yang harus diungkapkan terus ke publik. Inilah misi saya dalam menjalankan negara ini. Gitu. Ini apa dari gambaran menteri-menteri yang ada sekarang ini, ada yang terindikasi mafia, terindikasi aja. Artinya untuk bisa kita melihat bahwasanya, ini sama aja nih dengan kemarin. Artinya apa? Ada indikasi begitu. Saya tidak bicara soal. Nggak usah detail, tapi kan indikasi itu kan. Karena begini, Bung Ida, Anda kan menulis ini kan berarti mengetahui ada sebuah pola sosial yang terjadi. Dan peta sosial ini sebagai seorang sosiolog pasti Anda sudah bisa memprediksi nih.
Oh, Iya. si A ini ada kaitannya. Artinya ini hanya pandangan aja, atau pandangan? Ya, begini, kalau apa yang saya katakan tadi itu menjadi fenomena, bahkan fakta, maka kita tinggal mengidentifikasi orang-orang, background-nya, dan jaring-jaring relasinya, jaring-jaring kepentingannya pihak luar. Kita tidak bisa buka sekarang, nanti kita Tidak usah dibuka, tapi sebagai pemerhati, yakinkah Bung Ida dengan menteri-menteri yang ada sekarang? Saya itu tidak terlalu peduli dengan kabinet sekarang ini sebetulnya. Tidak terlalu peduli berarti 0% keyakinannya. Kalau gimana sebagian saya tidak tahu kan, sebagian tiba-tiba muncul aja kan. Tapi oke lah, biarkan aja dulu mereka kerja ya. Tapi kita minta sebetulnya Pak Prabowo. Coba dari skala 50-50, 60-40, bagaimana? Tidak, saya tidak membuat statement itu. Nanti kita lihat bersama, kita benar bersama. Nanti bikin forum, saya kira forum keadilan buat forum untuk diskusi tentang peta. Tapi kan tadi Bung Ida kan sudah membuat satu ukuran. Ukuran pertama terhadap kasus pagar laut ini kan adalah ujian pertama. Dan pagar laut ini terhadap pemerintahan Prabowo ini, pertama adalah Prabowo harus membuat task force agar supaya kelihatan ketegasan pemerintah rejim ini ada di mana. Bukan hanya sekedar diselesaikan departemental. Oh ini urusannya tanah aja. Oh ini urusannya nanti hukum. Tapi memang harus ada aktivitas istana yang bersifat di luar daripada menteri-menteri ini. Yang untuk menandakan bahwasanya oke, you menteri jalankan juga you punya tupoksi, presiden juga mau punya alat sendiri. Kira-kira begitu ya? Iya. Itu alat ukur yang bagus. Kalau Pak Prabowo tidak bentuk itu, biarkan rakyat, independent task force. Saya tidur dan teman-teman untuk melakukan itu, dan Pak Prabowo memberikan ruang untuk memasukkan itu ke beliau, menjelaskan secara terang benderang apa yang terjadi di sana. Ya, tapi kan begini, Bung Ida. Tadi kan biarkan rakyat. Ada salah satu judul buku ada salah satu judul temanya. Kepada siapa lagi rakyat berharap? Nah, ini kepada siapa? Kan elemen pertama dari harapan rakyat itu adalah presiden. Presiden ini punya pembantu-pembantu. Di sampingnya presiden ada aparat penegak hukum. Di sampingnya lagi yang sama-sama ini ya, ada parlemen di mana mereka bisa mengadukan apa semua. Di sampingnya lagi adalah ada pengadilannya. Nah, kalau dalam konteks seperti gini, kemana lagi rakyat ini? Nah, itu satu judul artikel yang saya tulis ini kan, itu satu subjudul kan di sini dalam buku ini kan. Nah, artinya pakai teori rakyat harus, tapi kan sudah tidak ada lagi ruangan rakyat. Nah, makanya ujiannya pada presiden sekarang ini, pada Prabowo, yang negara ini kan masyarakatnya ya paternalistik. Paternalistik. Jadi dia pemimpin tertinggi apalagi presiden memiliki wibawa jauh lebih kuat ketimbang konstitusi sebetulnya. Karena dia langsung praktekkan kebijakannya. Oh ini mau seperti ini. Langsung. Coba kalau beliau Pak Prabowo mau, ya hari ini langsung terbuka. Langsung keluar ke pres, task force ini. Tapi kan Pak Prabowo sebenarnya saya kita belum tahu ini apa arahnya ke depan bangsa ini, termasuk kasus ini seperti apa, kita belum clear kan. Dan ini tidak pernah disangka-sangka tiba-tiba muncul jadi viral dan macam-macam ya. Iya. Dan itu makanya di dalam pemerintahan sendiri Pak Prabowo harusnya mencoba mendeteksi ulang orang-orang yang bantu saya ini benar atau tidak ini. Kira-kira ini kita berandai-andai. Tiba-tiba keluarlah ke pres task force ini. Yang jadi ketuanya adalah Laude Ida. You berani nggak? Saya berani sama saya. Tugas di background kita semua ini kan ini akademisi, aktivis ya. Dan saya kalau yang sederhana macam ini kan, kalau di ombudsman sebetulnya kasih tugas saja di ombudsman sebetulnya untuk lakukan ini investigasi. Tapi ombudsman kan melakukan apa-apa juga. Tapi katakanlah independent task force under control by presiden. Jadi sebenarnya ini kuncinya ada di presiden. Presiden. Negara ini mau bagus atau apa, Bung, gimana kalau kita membuat sebuah teori? Kalau memang mafia ini terlampau kuat selama hampir pasca reformasi ini, kenapa nggak dia aja jadi presiden?
Berkelahi aja lah. Sebagian sebetulnya. Gimana? Artinya kalau teori, kalau memang dia bisa membeli hukum, politiknya, aparat negaranya, bahkan termasuk istana, kenapa dia nggak mau jadi presiden gitu loh? Apa masalah dia gitu loh? Kalau memang ada kemampuan itu, kenapa harus selalu menampilkan aparat itu sebagai korban atau bumper, sementara yang titik tingginya itu tidak pernah tersentuh gitu loh? Iya, kita lihat sebagian daerah di Indonesia. Pimpinan yang hadir setelah pilkada yang lalu, siapa-siapa saja yang background-nya gaya mafia. Kalau sudah seperti itu artinya, mereka yang bergaya mafia, yang praktik mafia yang mereka lakukan sampai kemudian bisa mengumpulkan uang dan kemudian menang dalam pertarungan, itu artinya miniatur negara ini sudah dikendalikan oleh mafia. Sudah dipimpin oleh mafia. Nah, kalau pertanyaan tadi, kenapa mereka punya uang? Nah, mafia itu tidak memiliki yang asli ya. Kan mereka hanya menikmati hidup ini. Fasilitas. Dengan ya tidak mau susah sama pimpin orang ngapain, pimpin orang banyak. Tetapi ada mafia yang sudah memiliki gairah atau nafsu untuk menguasai, untuk memimpin sekarang. Banyak di daerah. Artinya dia sudah masuk di level pemerintahan daerah. Iya, level pemerintahan daerah. Mafia itu. Kita bisa buktikan satu-satu. Kita ambil beberapa contoh lah ya. Ya, apa contohnya? Nggak usah dulu kita bahas sekarang kan, kita bahas mafia. Yang contoh sebelum. Tapi sekarang itu Pak Prabowo ini harus tertantang sebetulnya. Ini alat uji pertama ini terhadap ketegasan, kemampuan dan visi Presiden Prabowo ya. Ya tapi sudah lama juga. Sudah lama. Kan teman-teman pas Said Didu hampir jadi korban, dikriminalisasi kan dulu, hampir kan? Iya. Oh, untung ternyata terbukti betul. Dan ini artinya Pak Prabowo harus membuka ruang kritik masukan dari publik. Terhadap apa yang terjadi bawah. Jangan hanya percaya pembantunya. Itu kan yang kritik itu sebetulnya mirror, kaca. Saya ini tidak tahu di belakang saya siapa, nggak tahu kan? Model apa. Tapi ketika ada kaca yang bantu kita tahu oh ternyata seperti ini. Itulah fungsi teman-teman yang kelompok yang disebut watchdog. Watchdog itu kan penting, Pak Said Didu. Kan jarang sekarang seperti itu. Ini orang-orang para aktivis sudah mudah sekali dibeli. Tidak ada lagi kekuatan idealis sebagai masyarakat sipil yang bisa konsisten menjadi mediating structure, struktur mediasi untuk menjembatani apa yang menjadi keluhan bawah, apa yang terjadi di bawah dengan pengambil kebijakan. Makanya tadi dulu dalam satu subjudul itu kan, kemana lagi rakyat mengadu? Tidak ada kan? Sekarang sudah praktis nih. Jadi sebenarnya Quo Vadis rakyat Indonesia apa Quo Vadis Indonesia? Quo Vadis Indonesia. Quo Vadis Indonesia. Quo Vadis Indonesia. Jangan-jangan rakyatnya sudah harus Quo Vadis juga. Quo Vadis presiden. Itu lebih konkretnya seperti Indonesia siapa sebetulnya? Kan dari Indonesia pada akhirnya presiden. Ya. Presiden. Sikapnya presiden itu akan menentukan Indonesia ini kemana. Seluruh aparatnya pasti tunduk dengan sikapnya presiden. Oke, berarti kesimpulan nasionalnya, atau bukan nasional ya, tapi kesimpulan besarnya, bahwa pasca reformasi sampai titik Prabowo terpilih jadi presiden, negara kita ini dalam kritis ya. Karena kekuasaan mafia sudah merajalela kemana-mana. Sekarang ini ada titik turning point, namanya Prabowo Subianto. Maka beliau yang harus nanti menunjukkan bahwasanya negara tetap berkuasa, rakyat tetap menjadi pemilik, maka tidak boleh lagi ada unsur-unsur luar. Apalagi itu unsur dari anasir-anasir luar Indonesia yang menguasai permainan ini. Betul? Setuju, saya sangat setuju dengan kesimpulan itu. Dan kita tunggu sikap Prabowo ke depan. Dan tidak boleh lama lagi. Karena kalau lama-lama ya ternyata membiarkan gerakan mafia mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Enggak tahu bahwa semakin lama dia mendapatkan satu kasus yang sudah terbuka ke publik, orang semakin tanda tanya. Pada saat tanda tanya itu bergerilya mafia ini untuk
memperoleh perlindungan. Dan ini sudah ada tanda-tanda. Saya belum tahu, saya belum lihat. Artinya dari ukuran ombudsman dan pemerhati sosial, kan harusnya kalau ini kejadiannya adalah 3 minggu yang lalu, task force itu kan sudah muncul harusnya. Iya. Tapi kalau sudah 3 minggu ini berlalu, nanti tiba-tiba besok ada kasus lagi yang lain, akhirnya kita lupa ini. Tertutupi. Oke, Bung Ida. Di akhir ini ada sebuah catatan penting. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Apa ya? Jadi ini epilog ini, wawancara Dokter Laude Ida, negara ini dikuasai mafia. Artinya ini adalah sebuah kesimpulan buku ini. Kira-kira apa punya closing statement, Bung? Sebenarnya saya berharap ya negara tegas. Presiden menjadi simbol atau representasi dari negara untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyat Indonesia ke depan. Rakyat dan pemerintahannya loh. Ini sekarang ini kan pemerintahan kita sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Nanti kita karena dirusak sebelumnya apa? Karena memang posisi kita secara global. Memang karena unsur rusak itu ada 2, bisa eksternal, bisa internal. Internalnya sudah agak sedikit bermasalah ya. Bermasalah internalnya pemerintahan. Sejak zaman SBY itu? Saya kira bukan sejak zaman SBY. SBY itu sebetulnya kuat dalam menegakkan hukum. Ya, tapi kasus-kasus yang Bung lihat dan buku ini tercipta di zaman SBY setelah 5 tahun dia berkuasa, kan berarti ada sebuah pola ini yang mau bakal terjadi. Ya, karena waktu itu kan warisan yang amburadul setelah Soeharto, ke era reformasi Soeharto kan Habibie dulu, Habibie Gus Dur Megawati. Jadi polanya itu masih belum tertata baik. Sehingga waktu itu masuklah kepentingan. Dulunya aktivis masuk jadi pengambil kebijakan. Dulunya menderita mengambil posisi penting di situ aja, mau senang-senang aja. Dulunya sepatu miring, sekarang sudah sepatu terbang. Bukan, pakai apa namanya Ferrari. Jadi yang macam itu. Jadi sebenarnya keserakahan intinya ya. Keserakahan pengambil kebijakan yang tidak dikontrol oleh presiden. Jadi itu yang inti, karena semua orang mau hedon. Mau bersenang-senang. Ada judul-judulnya. Ada. Hedonisme negara-negara. Itu kan memanfaatkan kesempatan saat menjabat untuk memperoleh materi dan bersenang-senang lah ya. Ya, semua orang mau seperti itu sebetulnya. Tetapi ketika menyalahgunakan kekuasaannya, dia tidak pantas lagi di situ. Dan itu harusnya standar baku yang harus dijadikan oleh presiden untuk memastikan aparat pembantunya ini bersih, sehingga negara ini ke depan lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih, Bung Laude Ida. Jadi ini pembicaraan yang sangat menarik sekali. Pemirsa Ohio, ada sebuah adagium Latin mengatakan begini, quis custodiet ipsos custodes. Siapa yang mengawasi pengawas? Jika polisi tugasnya adalah menangkap pencuri, pada satu saat polisi menjadi pencuri, siapa yang bisa menangkap dia? Pada saat jaksa salah menuntut, siapa yang bisa menuntut kembali dia? Pada saat hakim salah menghakimi seseorang, siapa yang bisa menghakimi dia kembali? Pada saat negara melakukan kejahatan, kepada siapa rakyat akan meminta tolong? Inilah semacam sebuah fenomena yang terjadi sekarang. Diskusi kita ini memberikan gambaran luas kepada kita semua bahwasanya ancaman itu ada. Tetapi kita punya harapan. Harapan itu ada di satu tempat namanya Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto sebagai presiden yang baru terlantik atau baru terpilih atau baru menjadi presiden merupakan harapan terakhir dari masyarakat Indonesia. Jika itu pun harapan terakhir itu tidak ada, maka harapannya menjadi ilusi dengan sebuah kata-kata, apakah Tuhan akan turun? Gusti Allah ora sare, yang semua ini merupakan sebuah angan-angan ilusi. Tetapi angan-angan realita ada di tangan presiden sebagai kekuasaan negara, sebagai simbol negara, sebagai penjaga negara. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Luar biasa.